Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Baitul Hakim, Komplek Diskum AD, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, yang menjadi pembahasan dalam Damai Indonesiaku siang hari ini sekaligus menjadi perenungan dan juga evaluasi bagi diri kita. Mungkin selama ini kita mencari nafkah, kita bekerja siang malam banting tulang, namun rasanya rezeki itu tak kunjung tiba kepada kehidupan ataupun keluarga kita. Nah, ini menjadi evaluasi kita, jangan-jangan ada perbuatan atau ada tingkah laku yang justru menjadikan penghambat rezeki kita. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat judul atau tema pada Damai Indonesiaku siang hari ini, yaitu hindari penyebab rezeki itu terhalang. Bersama guru-guru kita, Ustazah Muawana, dan juga ada Ustadz Agus Fadilah Sandi dan Kiai Haji Abdul Syukur yang akan menyampaikan tema yang menarik ini. Kita langsung saja simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam wassihah wassalamah wal barakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berbahagia dan yang kami cintai guru-guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Agus, Bapak Kiai Abdul Syukur, kita doakan terus guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Ilmu yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Yang berbahagia ibu, bapak seluruhnya yang alhamdulillah hari ini, siang hari ini Allah berikan kita nikmat begitu banyak. Salah satu nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat. Nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, yang mana nikmat ini adalah kategori rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita kalau ngomongin rezeki, pasti otak kita berbicara tentang uang. Padahal ternyata yang namanya rezeki itu bukan melulu masalah uang. Kenapa? Ali bin Abi Thalib dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau katakan an-ni'am sitatu asya. Nikmat itu ada 6. Apa di antaranya? Yang pertama al-Islam. Kita bersyukur orang tua kita Allah kasih nikmat iman Islam. Anak cucu mantu kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang hatinya cinta kepada iman dan sampai wafat nanti mudah-mudahan husnul khatimah membawa bendera iman dan Islam, insya. Yang kedua, apa itu nikmat? Kata Ali bin Abi Thalib, wal Quran. Al-Quran termasuk rezeki nikmat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya Al-Quran jangan dianggurin. Tahu dianggurin? Tahu dianggurin? Diantepin, tahu diantepin? Baca tuh Al-Quran, karena Al-Quran merupakan rezeki untuk umat Islam. Orang yang baca Al-Quran di dalam kubur jadi cahaya, di akhirat jadi syafaat, insya. Apalagi rezeki itu, yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah salah satu Nabi akhir yang mana Allah berikan rezeki itu kepada kita. Mudah-mudahan di dunia kita ini mendapatkan nikmat-nikmat itu, yaitu nikmat ilmu dari baginda Rasul SAW. Banyak lagi kata Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita lihat rezeki itu, ibu bapak, ya, dulu ada satu kisah.
dari Hasan Al-Basri. Pernah ada seorang pemuda, dia datang kepada Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, saya ini ya Allah punya pertaniannya habis, gugur semuanya. Solusinya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Banyak baca istighfar. Kemudian gak lama dari itu ada lagi pemuda, dia datang. Wahai Imam Al-Basri, saya nikah udah bertahun-tahun, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Apa solusinya? Apa kata Imam Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri? Jawabannya adalah istighfar. Yang ketiga datang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya punya permasalahan hidup. Di dunia ini saya ngerasa miskin. Uang saya gak punya, rumah gak punya, apapun gak punya. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Salah seorang teman sahabatnya bertanya, wahai Imam Al-Basri, kenapa semua persoalan hidup itu jawabannya cuma satu, yaitu istighfar? Karena mereka lupa bahwasannya rezeki itu bukan melulu tentang uang, keturunan rezeki, anak soleh rezeki, waktu luang rezeki, bisa ngaji rezeki, bisa baca Al-Quran rezeki yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur pada hari ini Allah kasih kita kemudahan untuk melangkahkan kaki, berkumpul untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan rezeki yang Allah kasih ini bisa kita syukuri, karena orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah kasih itu akan dilipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawan yang sedikit memberikan mukadimah dan diingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa rezeki bukan hanya melulu tentang materi ataupun uang dan uang. Justru kenikmatan sehat, kemudian keturunan yang baik itu adalah rezeki yang luar biasa. Nah, kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Kak Sabila. Silakan Kak Sabila untuk boleh berdiri dan akan dijawab langsung oleh Ustazah Muawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Kak Sabila dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Ustazah. Di zaman sekarang banyak remaja mencari uang lewat cara instan seperti judi online atau konten negatif. Nah, hal tersebut apakah ini termasuk penyebab rezeki terhalang di masa depan? Sekian, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, ada satu perkataan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan ada 4 kategori rezeki tingkatannya. Yang pertama al-mal, harta. Harta itu adalah rezeki yang paling dasar. Kadangkala kita mengingat bahwa rezeki itu, uang itu adalah sesuatu yang harus orang punya. Ibu punya rezeki. Rezekinya apa? Sehat ya Bu ya. Rezekinya apa? Dompet. Dompet tebal apa kering? Ibu-ibu ini ngaji datangnya dompetnya tebal apa kering? Mudah-mudahan pulang dari sini pada tebal. Amin ya Rabbal. Beliau mengatakan bahwa harta itu adalah rezeki paling rendah. Kenapa dikatakan paling rendah? Karena siapapun orang bisa mencari rezeki. Mau dengan cara yang hak, mau dengan cara yang batil, mau dengan cara yang benar, mau dengan cara halal, mohon maaf, sekalipun nyarinya dengan cara yang haram pun orang pasti mendapatkan rezeki berupa harta. Jadi jangan pernah takut melulu tentang uang. Karena ternyata uang menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah rezeki paling rendah. Ya, kita mintanya apa? Udah dapat rezeki yang Allah kasih berupa harta, mintanya yang paling tinggi. Beliau katakan a'la darajatir rezeki. Yang paling tinggi apa? As-sihah. Orang banyak dikasih kesehatan, tapi banyak juga yang gak dipakai kesehatannya. Ada orang yang sehat, ngaji ogah. Ada orang yang sehat, sholatnya.
Ada orang yang sehat nyari rezeki halal, nggak mau, betul? Ada orang yang sehat puasa. Ada yang sehat di sini? Sehat semua di sini. Yang sakit ada, yang puyeng-puyeng ada. Makanya Mutawalli Asy-Syarawi beliau katakan, rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Karena kalau sehat itu, duitnya kagak ada, kalau badan sehat enak apa enggak? Coba duitnya banyak, udah gitu sakit, bengek. Ngaji enak apa kagak? Duitnya banyak, mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, takut kolesterol. Enak apa enggak? Makanya beliau katakan rezeki paling tinggi adalah sehat. Ibu-ibu yang sehat minta sama Allah biar afiah. Karena banyak orang yang sehat, banyak juga nggak afiah. Apa itu afiah? Bermanfaat. Orang sehat dipakai ngaji, berarti namanya sehat wal afiat. Orang sehat tapi sama orang tua nggak berbakti, ngelawat, itu sehatnya nggak afi. Sehat, suruh silaturahim, ogah. Suruh datang ke rumah teman tetangga, nggak mau. Suruh datang ke majelis ilmu, nggak mau. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku sehat wal afiyah. Karena kalau sehat doang orang banyak sehat, tapi kebanyakan manusia nggak dititipin afiyah oleh Allah. Kita minta ya Allah kasih kepada kami sehat wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, terima kasih Ustazah Mu'awana, boleh duduk kembali. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari rezeki yang tersia-sia, yaitu rezeki yang terendah. Yang tadi disampaikan adalah hanya uang. Ternyata kesehatan adalah rezeki yang luar biasa, yang paling mulia. Percuma ketika kita mempunyai banyak uang, namun kondisi tubuh kita justru diberikan yang tidak sehat. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut Ustadz Agus Fadilah Sandi akan menyampaikan sebab atau perilaku apa saja yang mengakibatkan rizki itu terhalang masuk ke dalam diri dan juga keluarga kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi guru kita Ustazah Mu'awana telah menyampaikan betapa ada tingkatan rizki. Justru rizki yang selama ini kita kejar-kejar adalah tingkatan yang terendah, yaitu uang. Nah, berkaitan dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu hindari penyebab rizki yang terhalang. Sebab ataupun perilaku apa saja sih yang menjadikan rizki itu terhalang di dalam kehidupan kita? Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Silakan Ustadz. Baik. Boleh sambil berdiri Ustadz, biar dekat dengan jamaah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, Bapak Kiai Abdul Syukur dan Ustazah Mu'awanah, yang insyaallah melalui beliau kita menimba ilmu dan menggali hikmah. Dan tentu yang kami banggakan, kami cintai karena Allah, Bapak, Ibu, jamaah Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, baik yang hadir di Masjid Baitul Hakim ini maupun pemirsa TV One dimanapun berada. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba Bapak Ibu, siapa yang ingin rezekinya lancar ngacung? Masya Allah. Yang paling banyak ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak pingin rezekinya lancar Pak? Pengen, alhamdulillah. Karena memang kita meyakini bahwa rezeki ini merupakan anugerah dari Allah. Hanya saja ada kalanya rezeki ini terasa lapang,
Tapi ada kalanya pula rezeki ini terasa sempit, seolah ada penghalang. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kita mohon hidayah dan taufik dari Allah. Kita belajar sejenak apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebab penghalang rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Baik jamaah yang berbahagia, ada 3 hal yang paling utama menjadi sebab terhalangnya rezeki kita. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Kita ingat-ingat supaya bisa kita hindari. Yang pertama adalah kathratudz dzunubi wal ma'asi, yakni banyaknya dosa dan maksiat. Sampai Nabi SAW sabdakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh, rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Bahwa seorang hamba itu ada kalanya terhalangi dari rezekinya atas sebab dosa yang ia lakukan. Tapi pertanyaannya, adakah di antara manusia yang tak berdosa? Semua orang pernah khilaf melakukan dosa dan maksiat. Maka kita perlu menginsyafi, menyesali, dan jangan sampai mengulangi. Maka tadi Ustazah Muawwanah menyampaikan kisah tentang Imam Hasan Al-Basri. Kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan. Dosa syirik, menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, selanjutnya menzolimi orang lain, hutang gak dibayar. Ada gak Bapak Ibu? Ini menjadi sebab penghalang rezeki, dan juga memutus tali silaturahmi. Nah, ini semua bisa menjadi sebab terhalanginya kita dari rezeki. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah qillatut tawakkuli 'ala Allah. Kurangnya kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu Bapak Ibu sekalian bukanlah duduk diam, tetapi tawakal itu bagaimana kita bergerak aktif. Tapi bergeraknya mencari rezeki bukan menyandarkan kepada usaha diri sendiri, tetapi menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sabdakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pergi saat pagi dalam keadaan lapar dan pulang saat petang dalam keadaan kenyang. Maka tawakal dalam mencari rezeki adalah sebelum bekerja luruskan niat. Niatkan untuk ibadah, mencari rezeki yang halal. Saat bekerja maka lakukan dengan cara yang halal. Maka tadi ditanyakan misalnya di segmen yang pertama ada judi online, ini cara yang haram. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan rezeki gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bapak Ibu tadi? Kurang tawakal. Yang terakhir yang ketiga, penyebab kita terhalang dari rezeki adalah qillatus syukur. Kurangnya bersyukur kepada Allah. Nabi SAW sudah banyak menyampaikan tentang keutamaan syukur. Bahkan Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 9, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah tambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur ingat azab Allah amat pedih. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan rezeki kita yang kurang, tapi seringkali kufur yang menjadi penghalang. Wallahu rasuluhu a'lam. Baik, Masya Allah, sedikit yang disampaikan, ada 3 poin tadi Ustaz Agus ya. Baik. Di antaranya kurang bersyukur. Nah, mungkin ada beberapa poin lagi yang nanti akan dilengkapi dalam sesi tanya jawab, dan kami persilakan ada Pak Aden Pateda yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Aden Pateda untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Masjid Baitul Hakim ingin menyampaikan pertanyaan dari kampung, dari Gorontalo. Pertanyaannya, mengapa rezeki yang diberikan Allah kadang berbeda dengan yang kita minta? Demikian Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Langsung Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Aden Pateda ya. Alhamdulillah pertanyaannya mewakili isi hati kita semua. Tidak hanya mewakili kita yang di sini, bahkan mewakili warga dari kampung ya Pak ya.
Dari Gorontalo, Masya Allah. Semoga saudara kita muslim dimanapun berada, Allah berikan kesehatan walafiat, rezeki yang lancar. Amin Allahumma amin. Baik, beliau bertanya, kenapa seringkali kita berdoa minta satu rezeki tertentu, tapi yang diberikan Allah justru yang berbeda. Maka ada satu kata hikmah Ali bin Abi Thalib yang cukup menyadarkan kita. Beliau mengatakan apa? Kalau aku mendapatkan apa yang aku doakan, aku bahagia biasa saja, karena itu adalah permintaanku. Tapi kalau aku mendapatkan apa yang Allah tetapkan, yang mungkin bisa berbeda dengan keinginan kita, tapi itu lebih membahagiakanku. Kenapa? Karena Allah yang memberikan adalah Allah yang maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka tadi di awal muqaddimah kita mengatakan, ya besutur rizqa liman yasha, Allah membentangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan sebagian dicukupkan. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, disinilah kita butuh melatih untuk iman, dan salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena apapun yang kita rasakan saat ini kurang sesuai dengan harapan kita, ketahuilah kita sedang menakar nikmat itu dengan keterbatasan ilmu kita. Tapi yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun, itu Allah berikan atas dasar kemahatauan Allah, kemahabijaksanaan Allah. Maka ketahuilah ayah, bunda, para jamaah sekalian Majelis Damai Indonesiaku ini, Allah yang saat ini sedang menahan rezeki kita adalah Allah yang juga sedang menahan azab untuk kita. Maka kita bersyukurlah kepada Allah atas segala bentuk rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan pandangan iman, semua kehidupan adalah episode yang indah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Agus Fadilah Sandi yang telah menyampaikan tausiah sangat luar biasa sekali, menjadikan evaluasi bagi diri kita semuanya bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha menakar bagaimana kemampuan dan juga kehidupan kita. Nah, nanti di segmen berikutnya akan diisi bagaimana mengembalikan rizki kepada fitrahnya. Nanti insya Allah akan disampaikan guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Muawana sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, silahkan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu penghalang rezeki. Ayo Bapak, Ibu, Adik, siapa yang mau jawab? Yang muda aja deh saya pilih buat modal nikah. Ayo kakak. Dipilih yang muda ya. Ayo silakan. Silakan kakak, boleh kesini ya. Perkenalkan namanya dan dari mana? Perkenalkan Ustazah, nama saya Isna, saya dari Cilengsi. Untuk jawabannya kurang bersyukur Ustazah. Kurang bersyukur, kira-kira benar apa salah? Alhamdulillah jawabannya benar, selamat, kakak mendapatkan uang 1 juta, jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah, terima kasih ya kakak, boleh dibawa pulang buat modal nikah ya. Ayo, amin ya robbal alamin. Oke, jamaah sekalian jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama di Damai Indonesiaku TV One.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita yang menarik, yaitu hindari penghalang rizki yang masuk kepada kita. Nah, tadi guru-guru kita telah menyampaikan dari segmen 1 tadi bagaimana rizki di antara yang harus kita syukuri yaitu rizki sehat walafiat. Kemudian di segmen 2 tadi guru kita Ustaz Agus Fadil Hassani menyampaikan di antara penyebab rizki yang terhalang itu adalah banyaknya perbuatan buruk yang masih menyertai kita. Nah, lantas bagaimanakah jika kita telah mendapatkan rizki itu, yaitu di antara mengembalikan rezeki itu kepada fitrahnya. Seperti apa sih mengembalikan rezeki kepada fitrahnya? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rizukna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kiai Agus, Ustadzah Muawana, Ustadz Sofyan, dan para asatidzah, ayah, bunda, ikhwatal iman, jamaah Baitul Hakim, dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah. Saya bersyukur hari ini. Mengapa? Allah pertemukan insya Allah dengan wajah-wajah ahli surga. Yakin enggak? Harus yakin. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Amin ya rabbal. Walaupun Rasul lanjutkan, ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Rasanya tidak mungkin jamaah Baitul Hakim tidak mau masuk surga. Kenapa? Rezeki aja mau, apalagi masuk surga. Yang kedua, saya bersyukur. Nama saya Abdul Syukur. Hamba yang bersyukur. Jadi kalau saya banyak mengeluh, Ustadz, Ustadzah kayaknya tidak pantas ya. Kenapa? Berarti ayah saya mendoa supaya nama ini yang melekat menjadi orang yang bersyukur. Kenapa juga kita mesti bersyukur? Rezeki Allah sudah siapkan buat kita semuanya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 10 Allah firmankan, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun. Sumber penghidupan telah kami hamparkan, kami siapkan, kata Allah. Bumi menjadi tempat tinggal kita, sumber-sumber penghidupan sudah disiapkan. Ada yang rezekinya mesti terbang, ada yang rezekinya mesti menyelam, ada yang rezekinya harus berkeringat banyak, ada yang rezekinya bisa di tempatnya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita sudah dapat rezeki, dikemanakan? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang harta kita di akhirat. Kaki ini tidak akan mampu melangkah sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, kalau rezeki sering kita kaitkan dengan harta. Dari mana kau dapatkan hartamu? Dibelanjakan kemana? Mendingan punya duit sedikit masuk surga atau duit banyak masuk neraka? Orang miskin masuk surga setengah hari lebih dulu dibanding orang kaya. Tapi hitungannya setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Orang miskin masuk duluan baru orang kaya. Tapi tetap kalau ditanya kita mau pilih mana? Jadi orang kaya masuk surga. Insya Allah jamaah Baitul Hakim. Amin ya rabbal. Belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah, bunda, ikhwah, hari ini saudara-saudara kita menanti uluran tangan kita di Gaza, di Palestina. Jangan kita tinggal diam. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Jasad yang Allah sehatkan ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dipakai untuk apa? Adzan dikumandangkan, telinga mendengar. Maukah ia tergerak memenuhi undangan Allah, salat di masjid, salat berjamaah?
Bersyukur kepada Allah dibuktikan dengan apa? Lisan banyak bersyukur. Alhamdulillah. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan, siapa yang membaca kalimat zikir ini pagi hari, maka faqad adda syukra yaumi. Siapa yang membaca di sore hari, faqad adda syukra lailati. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamd walakas syukr. Milikmu segala pujian itu ya Allah, kesyukuran untukmu ya Allah. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sering-sering ucapkan alhamdulillah. Contoh lain supaya kita bersyukur dengan apa yang Allah beri dan kita jalankan di jalan Allah begini. Seandainya nih hari ini saya sampaikan, semua yang hadir dapat 1 juta. Baru informasi aja udah seneng ya. Belum betulan. Lalu kalau betul saya beri 1 juta, kira-kira ucap apa? Alhamdulillah. Bahagia dulu. Kenapa? Dari Allah. Biasanya kita ucapkan bahasa Indonesianya apa? Terima. Bahasa Indonesianya sudah betul itu. Kalau senang nerima, senang ngasih dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima. Senang nerima, senang ngasih. Makin banyak ngasih, makin banyak terima lagi. Terima lagi, kasih lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan ikhwah semuanya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya rezeki kita menjadi rezeki yang barokah. Doa jangan pernah putus. Contoh mau makan. Apa doa makan? Oh bukan bismika Allahumma ahya ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Supaya apa yang diberi oleh Allah kita syukuri dan insya Allah membawa berkah. Makan bukan sekedar mengenyangkan perut, bukan hanya menghilangkan haus dahaga, tapi makan untuk menjadi energi buat ibadah dan supaya hidup kita penuh manfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Kiai Abdul Syukur. Apa yang disampaikan guru kita tadi seolah menjadi warning bagi kita. Hati-hati ketika kita sudah mendapatkan rizki, namun kalau kita tidak menggunakan sebagai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman neraka bagi kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kami persilakan kepada jamaah kembali untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Nita, silakan Ibu Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sesuai dengan judul dari ceramah hari ini tentang rezeki, ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tidak akan memberi rezeki kita yang tertukar, tidak akan tertukar memberi rezeki kepada kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan kalau rezeki yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan? Apakah itu bentuk karena rezekinya tertukar atau karena terhalang dengan kegiatan kita yang mungkin ada hubungannya dengan maksiatkah atau dosa-dosa kita? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Apakah mungkin rezeki kita tertukar? Istri saja tidak tertukar kok. Suami tidak tertukar. Insya Allah Bunda yakinlah. Allah kan maha tahu tentang kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Hasil Allah yang menentukan, tugas kita adalah berupaya, berusaha. Maka segala apa yang kita upayakan tidak akan sia-sia. Orang yang taat ibadah kepada Allah tapi rezekinya seret. Ada yang begitu? Kayaknya ada di sini. Apa yang kita usahakan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tertukar. Gini, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah maha tahu tentang kita, apa yang kita butuhkan. Menurut kita, tadi saya tertarik sekali dengan jawaban beliau. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ketika kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah, itu mau kita. Ketika ada apa yang kita harapkan belum dikabul oleh Allah, itu maunya Allah.
Maka ayah bunda ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, katakanlah ketika harapan kita belum terpenuhi, Allah masih memberikan kesempatan kita terus berharap kepadanya. Mengeluh, merintih, mengangkat tangan, berdoa, iringi dengan keyakinan kita, dan pasti Allah tahu sesuai dengan kebutuhan kita. Hanya keinginan kita yang kadang terlalu besar. Keinginan kita yang kadang terlalu tinggi. Coba urusan makan. Hari ini orang-orang yang korupsi, coba apa yang mereka katakan? Buat makan. Apa iya makan triliunan? Apa iya makan miliaran? Kalau bicaranya buat makan, bicaranya buat keluarga, berapa sih yang dibutuhkan? Tapi juga saya ingin mengatakan hari ini, yang hari ini rekeningnya diblokir, jangan pernah khawatir, rezeki tetap mengalir. Allah tidak akan pernah salah memberi rezeki untuk kita, pasti sesuai. Makanya kadang ada slogan, ya rezeki pas-pasan enggak apa-apa. Yang penting pas dibutuhkan ada. Pas mau bayar ini ada, beli ini ada, mau pergi kemana ada, pas-pasan enggak apa-apa. Tapi saya yakin tidak ada salah rezeki yang kita terima. Rezeki orang lain, rezeki orang lain. Rezeki kita. Boleh jadi hanya mengalir dari tangan kita. Itulah bisa jadi lewat sedekah, lewat zakat, lewat infak, lewat wakaf, lewat apa saja. Kita tunaikan. Rezeki dari Allah melalui kita, boleh jadi rezeki kita melalui tangan orang lain. Yang jelas, rezeki kita, rezeki orang. Apalagi ibu-ibu punya slogan, uangku, uangku. Uangmu, wah, begitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Syukur untuk bisa kembali. Ini menarik menjadi status kita. Jangan khawatir, meski diblokir, rezeki tetap mengalir begitu ya. Baik pemirsa, di segmen berikut kami persilakan jamaah atau pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Sudah ada yang masuk beberapa, namun kita hanya bacakan beberapa karena berkaitan dengan waktu, dan kami persilakan kepada guru-guru nanti akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah, di tangan saya sudah memegang handphone, itu artinya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Pertanyaan pertama kami bacakan atas nama Mu Iqbal 3015 yang akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Assalamualaikum Ustazah, saya Muhammad Iqbal dari Cikarang Timur. Saya seorang difabel berumur 27 tahun. Izin bertanya Ustazah, alhamdulillah sudah lulus S1 nih Ustazah. Dengan kondisi mungkin tidak bisa jalan, sulit untuk mencari pekerjaan. Kadang suka meminta kepada orang tua, kadang malu karena faktor usia. Ini bagaimana cara menyikapinya padahal sudah berbagai macam cara dilakukan Ustazah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya, Masya Allah, ini beliau adalah seorang difabel. Mohon maaf. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita contoh, bahwa tadi saya katakan sehat aja belum tentu kita ya bisa sampai sekolah S1. Bahkan ya kita lihat dengan contoh yang sudah ada, Allah kasih ujian, yaitu beliau difabel, tapi alhamdulillah bersyukurnya beliau sampai S1. Tapi beliau bertanya mengenai bagaimana cara solusinya. Nah, bagaimana cara solusi untuk menanggapi sebuah rezeki, dan bagaimana sih Bu, Bapak, kadang kan kita punya persoalan hidup, persoalan rezeki. Bagaimana sih cara solusi kita biar bisa mendapatkan rezeki yang baik. Bapak Ibu, kalau pengen dapat duit, kenal nama duit. Apa itu? D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Ini kadang kita mau dapat duit lupa sama duit. Artinya bukan duit ya Bu ya. Mau dapat rezeki kita lupa sama duit itu. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doanya udah, usahanya udah, ikhtiarnya udah. Ini yang perlu, tawakal. Karena guru kita tadi telah menjelaskan salah satu yang bisa menyempitkan rezeki itu adalah kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu
wa taala. Lalu bagaimana lagi solusi-solusi agar kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat, Nabi SAW mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa lisan Allah kasih, ini Bu, Bapak, lisan Allah udah kasih kepada kita ya. Dikasih untuk apa? Lazim banyakin baca istighfar. Kalau banyak baca istighfar, 3 dikasih sama Allah. Jalan keluar di setiap kesempitan, kemudahan di setiap kesusahan, ya. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari pintu yang enggak disangka-sangka. Kita biasanya suka menyangka, oh rezeki kita dari pintu ini karena kita suka memberi. Yang mana tadi Kiai Abdul Syukur dah mengatakan terima kasih, udah diterima, kasih udah diterima, kasih. Kadang kalau kita udah ngasih, orang yang ngasih nggak tahu terima kasih. Nah ini poinnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih pintu rezeki dari pintu yang nggak disangka-sangka. Kita sangka dia yang akan ngasih, dia yang ngasih, tapi ternyata dari pintu yang kita nggak kira-kira. Maka itu merupakan salah satu solusi agar apa? Rezeki kita Allah berikan gampang. Lalu apalagi kita lihat dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW katakan, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atamarra lam yusibhu faqran abadan. Nabi katakan barang siapa yang tiap hari, kalau setiap hari berarti harus istiqomah. Apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiap hari sebanyak 100 kali. Berapa? 100 kali. Lam yusibhu faqran abadan. Allah akan jauhin dari kefakiran. Tapi ini poin penting lagi. Kenapa? Karena biasanya mau dapat rezeki besok diamalinnya baru hari ini. Mau ada ujiannya besok, doanya baru hari ini. Mau besok ada hajat, mintanya baru hari ini. Nah ini yang menjadi perhatian buat kita. Kita minta rezeki yang barokah, minta rezeki yang banyak. Jangan minta di saat kita lagi butuh banget. Tapi kita nih habis sholat ya, doa minta terus sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki yang halal, yang barokah, ya rozak urzukna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ya Allah kasih kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang manfaat. Mintanya jangan besok ada ujian, besok ada hajat, besok ada permasalahan baru kita berdoa. Mintanya dari sekarang. Artinya apa? Kita harus mendawamkan sebuah doa, mendawamkan sebuah permintaan. Allah akan jawab di saat kita lagi membutuhkan. Insya Allah, mudah-mudahan segitu bisa menjawab dari pertanyaan. Baik, terima kasih Ustazah Muawana. Simple dan ringan sebetulnya apa yang disampaikan oleh guru kita untuk membiasakan istighfar dan juga selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya kami masih mengakomodir dan masih mempersilakan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ibu Ade, silakan Ibu Ade boleh berdiri. Oke, mic-nya sudah nyala dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Agus. Ya, sudah nyala Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin buat para asatid. Pertanyaannya adalah kira-kira amalan atau doa-doa apa yang spesifik terkait dengan rezeki mal tadi yang mudah untuk dilakukan untuk meminta kepada Allah agar rezeki kita terus mengalir seperti air zam-zam dan barokah tentunya. Baik, terima Demikian kasih. Pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ade, pertanyaan menarik dan langsung dijawab oleh Ustadz Agus Fadilah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Sofyan dan Ibu Ade atas pertanyaannya. Dan beliau menanyakan tentang doa, ya, tentang doa. Di mana doa ini merupakan senjatanya orang beriman. Apa doa yang bisa melancarkan rezeki seperti air zam-zam ya Bu ya? Bukan air yang mandet-mandet Bu ya. Pinginnya rezekinya lancar. Setuju atau sepakat? Sepakat dan setuju. Baik. Lantas apa doa yang bisa kita amalkan?
kami ingin menyampaikan Bapak Ibu jamaah satu doa. Yang doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Doa dari min jawami'id doa, dari doa-doa terbaik yang saat itu Nabi SAW suatu ketika tengah menggandeng tangannya Mu'adz. Mohon izin Pak Yai, belum gandengan kita Pak Yai. Nah, gandengan tangan sambil Nabi SAW kemudian bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Sungguh aku mencintaimu. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan, usika ya Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna, jangan sampai engkau meninggalkan fi duburi kulli shalah, pada setiap akhir setelah salat ya Bapak Ibu sekalian, takul, engkau mengatakan atau menyampaikan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama jamaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantu kami ya Allah, ala dzikrik, untuk mengingatmu. Karena betapa sering kita lupa jamaah. Ketika kita dapat rezeki lupa, begitu musibah ingat. Ala dzikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Dan syukur ini tadi adalah sebab terbukanya rezeki. Jadi kalau ingin rezeki kita lancar, perbanyak syukur. Ibu-ibu kalau pulang suami bu ke rumah, yang pertama disampaikan adalah cari apa yang disyukuri dari suaminya. Para bapak-bapak nyampe ke rumah Pak, begitu nyampe ke dalam rumah cari satu hal yang perlu disyukuri dari istrinya. Jangan masuk rumah yang dicari apa yang kurang ini. Syukuri. Syukur itu menambahkan nikmat. Yang tadi kita sudah sampaikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Ya, surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Wa husni ibadatik. Dan kita berdoa supaya ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk beribadah dengan ibadah yang terbaik. Insya Allah kita amalkan ya Bapak Ibu ya. Mau mulai kapan kita amalkan? Asar ini ya. Semoga kita istiqomah, baca doanya tadi bareng-bareng yuk. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada satu doa terakhir yang juga cukup baik untuk kita amalkan. Kalau tadi ini doa sunnah setiap kali selesai sholat, dan ini ada doa cukup baik. Doa ini berbunyi adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal. Karena rezeki yang sedikit halal itu lebih diberkahi. Rezeki banyak tidak halal akan pergi dan mencelakakan kita. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan jadikan kami merasa cukup untuk bergantung kepadamu saja, tidak kepada selainmu ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Semoga dengan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi setiap kali selesai sholat maupun doa yang bisa kita panjatkan kapanpun, dan Bapak Ibu hayati bahwa doa ini adalah doa yang Nabi ajarkan karena kecintaan Nabi kepada para sahabat, dan Nabi pun mencintai kita. Maka bentuk cinta kita kepada Nabi, kita amalkan doa ini. Semoga Allah melancarkan, menderaskan rezeki kita semua. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi, menjadi satu garis bawah ataupun garis merah di apa yang dijawab oleh guru kita tadi, yaitu cukup dan syukur. Itulah yang menjadi perhatian kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, di segmen berikut kami masih akan buka pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram dan para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku, dan masih saya bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, dan kami masih persilakan jamaah
dari Masjid Baitul Hakim akan mengajukan pertanyaan atas nama Nitan yang sudah masuk lewat Instagram dan akan dijawab oleh Ustadz Agus Fadila. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah hubungan buruk dengan orang tua bisa menjadi penghalang rezeki walaupun kita rajin bekerja Ustadz? Silakan Ustadz Agus. Nah, alhamdulillah pertanyaan dari Instagram ya, Mbak Nita, apakah hubungan dengan orang tua yang buruk dapat menjadi penghalang rezeki kita walaupun kita bekerja? Yang pertama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazah Muawwanah di awal, bahwa rezeki itu ada banyak bentuknya. Ya, tidak semata-mata yang bentuknya uang, tapi juga ketenangan hati adalah rezeki. Dan apakah hubungan buruk dengan orang tua bisa menjadi penyebab penghalang rezeki? Benar. Karena itu termasuk poin yang pertama tadi. Bapak Ibu masih ingat 3 penghalang rezeki? Yang pertama tadi apa? Banyaknya dosa dan maksiat. Yang kedua, kurang tawakal. Yang ketiga, kurang syukur. Dan durhaka kepada orang tua masuk yang pertama, yaitu dosa dan maksiat. Bahkan betapa hikmahnya kita melihat bagaimana nasihat Luqmanul Hakim yang sampai Allah abadikan di dalam surah Luqman, di mana di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang paling pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Setelah itu ternyata nasihat Luqman kepada anaknya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Diwasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai di ayat itu Allah gambarkan bagaimana lelah dan letihnya seorang ibu, jemaah sekalian, mengandung, melahirkan, menyusui. Maka apakah pantas kita mendurhakai orang tua kita, baik ibu maupun bapak kita? Maka kita wajib memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Karena bisa jadi saat ini seretnya rezeki kita, sulitnya kita mendapatkan apa yang kita dambakan, karena di sana tidak ada ridho orang tua. Maka bagi siapapun, bapak ibu yang masih memiliki orang tua, jamaah Damai Indonesia TV One dimanapun berada, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai mendurhakai mereka. Bahkan di dalam wasiat Luqman tersebut disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sekalipun orang tua mengajak kita untuk menyekutukan Allah, maka apa wasiatnya? Fala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Tetapi di balik tidak ikutnya kita kepada orang tua, kita punya kewajiban wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Kita wajib menemani mereka dengan baik. Itu mengajak kita menyekutukan Allah saja, kita tetap wajib menemani mereka dengan keadaan baik. Apalagi jika tidak sampai menyekutukan Allah, cuma beda pilihan jurusan kuliah, beda pilihan jodoh, beda pilihan kerja. Maka berbuat baiklah kepada orang tua, agar ridhonya orang tua mengundang ridhonya Allah yang menjadi sebab mengalirnya deras rezeki untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Agus. Berikutnya saya akan persilakan jamaah atas nama Kak Davina. Silakan Kak Davina boleh berdiri dan akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawwanah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Davina dari Bekasi. Izin bertanya, bagaimana jika kita sudah berusaha bekerja keras tapi rezeki terasa sulit? Apakah ini murni takdir atau ada dosa tertentu yang menghalanginya? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mungkin mewakili dari Bapak dan Ibu sekalian. Sudah berusaha terus ya, udah doa terus, udah ikhtiar terus ya, dan juga udah tawakal terus ya. Tapi ternyata rezekinya segini-segini aja. Pernah ada yang begitu? Pernah merasakan? Atau mungkin ternyata dapatnya malah lebih banyak. Ada yang begitu? Ada? Alhamdulillah. Kalau kita udah berusaha, udah ikhtiar, udah tawakal, udah berdoa, tapi ternyata rezekinya segitu-segitu aja,
Mungkin itu memang takdirnya kakak, rezekinya memang sudah segitu. Kenapa? Manusia di muka bumi ini rezekinya sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada yang tertukar. Kalau memang merasa rezeki kita seret, kita lihat lagi dan kita dengarkan kembali tadi dari guru kita bahwa yang bisa menyempitkan rezeki yang pertama adalah dosa atau juga melakukan maksiat. Maksiat bagaimana? Nih cross check diri kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Karena salah satu rezeki bisa ngalir itu bagaimana hubungan baik kita dengan orang tua. Hari ini kita dapat rezeki itu berkat orang tua kita sudah mendoakan kita mati-matian. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, bagaimana hubungan kita dengan anak kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, itu bisa menjadi penyebab rezeki kita juga. Kenapa? Kita lihat dari hadis Rasul SAW, barang siapa yang mau umurnya panjang, yang mau rezekinya barokah, falyabirru walidai wal yasil rahimah. Dua lakuin. Satu, bakti sama orang tua. Yang kedua, silaturahim. Karena dengan silaturahim, ibu, bapak sekalian, itu bisa membuka pintu rezeki. Barangkali rezeki kita kok segini-segini aja, yuk kita silaturahim ke guru kita. Kita silaturahim ke kerabat kita. Dengan adanya silaturahim nanti kita ngobrol bisnis apa, usaha apa. Oh saya ada lowongan seperti ini, itu bisa membuka jalan rezeki. Bukan hanya rezeki tapi umur kita juga makin barokah. Jadi gak akan ada manusia di dunia ini rezekinya sempit aja, bukan sempit. Tapi memang itu sudah takarannya dan tidak akan ada yang tertukar. Husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki yang Allah kasih kepada kita mudah-mudahan halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru kita Ustazah Mawana atas jawabannya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membuka wacana dan juga wawasan bagi kita semuanya untuk menekankan kembali pada diri kita, apapun rezeki yang kita dapatkan yaitu cukup dan syukur. Itu yang terpenting. Dan yang lebih terpenting lagi, rezeki bukan hanya dalam ukuran materi ataupun uang. Apa yang disampaikan oleh guru kita yaitu sehat afiat, sehat badan kita dan juga keberkahan di dalam hidup kita. Di segmen berikut nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ki Haji Abdul Syukur. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Namun berada, angkat kedua tangan kita terus puji Allah, bersyukur kepada Allah. Hari ini, siang yang mulia dan barokah ini, Allah beri kesempatan kepada kita menatap diri kita, siapa kita, apa yang selama ini kita lakukan. Apakah kita benar-benar telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Sementara kita banyak menuntut kepadanya, meminta kepadanya, berharap Allah penuhi apa yang menjadi keinginan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rzuqna. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar. Inilah kami hamba-hambamu, hamba-hamba yang telah Kau cipta dalam rupa yang sempurna, hamba-hamba yang tiada henti Kau karuniakan nikmat. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Allah yang menggunakan nikmat-Mu maksiat kepadamu.
Ampuni kami ya Allah yang banyak meminta menuntut kepadamu, sementara kami tidak penuhi apa yang kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, siang yang barokah ini kami mohon, rahmatilah kami dengan maghfirah-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, dosa-dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah dengan narasumber kami yaitu Kaila Nur Sahwa. Beliau adalah seorang tunanetra yang juga seorang penghafal Al-Quran 30 juz, dan yang lebih menarik lagi, beliau masih muda dan mendirikan pesantren hafal Al-Quran khusus bagi tunanetra muslimah. Seperti apa cerita menariknya? Selengkapnya saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah usai Damai Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mertentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kami tempuh yang syubhat, bahkan yang haram pun kami lakukan. Ampuni kami yang pernah mengambil hak orang lain, yang korupsi, yang mencuri. Ampuni kami yang memasukkan tidak halal ke dalam tubuh ini, menjadi darah, menjadi daging. Ya Rabb, ampuni kami yang pernah mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah yang jarang sujud. Ampuni kami yang malas berdoa. Ampuni kami yang tidak peduli dengan keadaan saudara-saudara kami di sekitar kami. Kami mohon padamu ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Jadikan siang ini adalah taubatan nasuha kami. Hentikan kami dari maksiat kami. Gagalkan rencana-rencana maksiat kami. Ya Allah, berilah kami kesempatan taubat sebelum wafat. Dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ringan menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat, menyebut nama-Mu. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La